Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di tugas besar mata kuliah jaringan berbasis perangkat lunak yang berjudul Implementasi Server Failover pada Software Defined Network serta The DOS Attack Detection and Mitigation in Software Defined Network. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ananta Bayu Supriyanto dengan NIM 18101040 serta ada Muhammad Rafisa Putra Manik dengan NIM 18101058 dan yang terakhir ada Gary Immanuel dengan NIM 18101157. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan topik yang berikutnya, berikut ini adalah pendahuluan. Arsitektur client server adalah sebuah arsitektur pada jaringan komputer yang melibatkan pertukaran data antar dua perangkat. Server merupakan perangkat penyedia layanan yang bertindak sebagai pengolah aplikasi data dan keamanan, sedangkan client merupakan perangkat penerima layanan dari server, menampilkan dan menjalankan aplikasi komputer. Dalam arsitektur client server, dapat menggunakan satu atau beberapa server dalam melayani layanan ke banyak klien. Peranan server pada jaringan yang menggunakan arsitektur client server sangatlah penting. Karena apa? Server bertugas untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh klien. Maka dari itu, ketika terjadi gangguan pada server sehingga menyebabkan server tersebut down, akibatnya akan menyebabkan keseluruhan layanan yang dibutuhkan oleh klien tidak tersedia. Oleh karena itu, jaringan yang ditentukan perangkat lunak memerlukan kontrol, manajemen, dan konfigurasi semua perangkat jaringan dari pengontrol pusat. Logikanya adalah pemisahan kontrol dan bidang data jaringan ini yaitu dasar dari sebuah SDN. Namun, infrastruktur SDN rentan terhadap berbagai bentuk paling sederhana dari serangan DDoS yang berfokus pada penipisan sumber daya. Serangan lain yang berkembang adalah serangan HTTP lambat, di mana serangan ini berbasis aplikasi yang mengeksploitasi metode kerja protokol HTTP, di mana setiap permintaan HTTP harus diselesaikan sepenuhnya sebelum diproses, yang dimana klien yang dibanded akan mengirim banyak urutan permintaan HTTP yang tidak lengkap. Maksud dari tidak lengkap tersebut yaitu tanpa umpan jalur pengembalian operator ke server web, di mana server korban harus menunggu permintaan sesuai hingga permintaan tersebut sepenuhnya sebelum diproses hingga menuju selesai. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada Software Defined Networking atau yang biasa kita sebut dengan SDN. Apa sih SDN tersebut? Salah satu arsitektur baru pada jaringan yang bersifat dinamik, maintainable, cost effective, dan adaptable. Arsitektur SDN bertujuan untuk membuat jaringan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam mengontrol jaringan apabila terdapat perubahan dalam bisnis requirement. Next, kita lanjut pada materian berikutnya yaitu ada client server. Sebelumnya, tadi kita sudah membahas client server di paling awal, tapi kita sekarang membahas ulang client server itu apa dan bagaimana. Client server sebuah bentuk arsitektur yang dimana dalam tanda kutip client yang merupakan perangkat yang menerima serta menampilkan dan menjalankan software komputer atau aplikasi. Sedangkan dalam tanda kutip server merupakan perangkat penyedia aplikasi serta bertindak sebagai pengolah keamanan serta data aplikasi. Server ini dapat terhubung dengan klien menggunakan kabel UTP dan network card atau biasa kita sebut dengan kartu jaringan. Dapat kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan yaitu ada server, internet, dan klien, di mana pada teknologi informasi, klien server lebih merujuk pada cara mendistribusikan sebuah aplikasi atau software ke pihak klien serta server. Komponen klien ini biasa dijalankan pada sebuah workstation, di mana proses dari klien akan diumpan kepada server, kemudian apa yang didapat dari server akan diumpan balik kepada klien. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya failover. Saat berpindah dari subsistem utama ke backup, bisa dijalankan dengan sebutan manusia, yaitu disebutnya switchover. Jika perpindahan ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem, maka itu disebutnya failover. Sistem yang mempunyai kemampuan failover akan menjamin bahwa aplikasi akan berjalan terus-menerus dan tidak terganggu akan kegagalan salah satu subsistem. Karena ada proses penggantian subsistem yang gagal itu ke subsistem backup secara otomatis. DDoS merupakan Distributed Denial of Service
yaitu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. DDoS juga memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, yang istilahnya itu overload. Salah satu cara dengan mengirimkan request ke server secara terus-menerus dengan transaksi data yang besar. Konsep DDoS attack ada request flooding sama traffic flooding. Request flooding teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Akibatnya, pengguna lain yang terdaftar tidak dapat dilayani. Kemudian, traffic flooding. Teknik yang digunakan dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Akibatnya, pengguna lain tidak bisa dilayani. Mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server juga termasuk denial of service. Tetapi cara ini tidak banyak digunakan karena cukup sulit untuk dilakukan. Oke, di sini saya akan membacakan analisa implementasi server failover pada software Definite Network. Perancang topologi, arsitektur SDN dengan menggunakan dua buah server yang telah dikonfirmasikan dengan siap untuk melayani klien, sebuah controller, dan sebuah switch yang nantinya akan mengarahkan request dari klien ke server. Flowchart menampilkan waktu paket pemrograman Python berfungsi untuk menciptakan paket yang telah sampai server yang dikirim terus-menerus oleh klien. Flowchart request paket. Apabila request dari klien ada telah diterima oleh server, maka program akan menuliskan respon waktu data sampai ke server. Flowchart program flavor. Program berjalan melalui dengan paket dikirim oleh klien ke switch. Kemudian controller mengecek tujuan paket dikirim ke virtual IP atau tidak. Apabila bukan virtual IP, maka akan menjalankan perintah untuk membroadcast paket ke sebuah port dan program selesai bekerja. Analisa DDoS attack detection and mitigation in software definite networks. Sistem akan terus menghitung entropi untuk setiap jendela waktu, dan jika entropi sumber tertentu ditemukan kurang dari ambang batas untuk 3 jendela waktu berturut-turut, sistem akan dipisahkan sebagai host bonnet. Setelah host bonnet terdeteksi, strategi mitigasi yang sesuai dilakukan. Jadi, mereka tidak akan dapat mengirim permintaan lebih lanjut ke server. Dengan demikian, mengurangi serangan distribute denial of service di jaringan. Server atau semua jenis sistem layanan yang menggunakan TCP sebagai protokol lapisan transport yang mendasarinya dapat menjadi korban serangan banjir TCP SYN. Klien menyerang yang berinteraksi membuat koneksi menjadi embryonik dengan tidak mengirimkan ACK akhir yang sesuai. Jenis koneksi seperti itu membutuhkan sejumlah memori di server web. Klien menyerang mengirim beberapa permintaan koneksi tanpa mengirim ACK terakhir ke server. Mari sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jurnal pertama, program tersebut dijalankan pada switch melalui controller. Di dalam switch terdapat sebuah protokol yang disebut OpenFlow. Setelah dijalankan virtual, IP menganalisasi IP server sehingga klien tetap dapat mengakses server. Meskipun terjadi masalah pada server utama, slave server berperan mengambil alih layanan dari master server apabila master server mengalami, sehingga klien tetap bisa mendapat layanan dari server. Setelah master server aktif kembali, layanan yang diambil alih slave server akan dikembalikan ke master server.
kesimpulan yang kedua, pada jurnal kedua ini menyajikan deteksi dini berbasis entropi dari serangan penolakan layanan, distribusi, dan strategi mitigasinya di jaringan yang ditentukan perangkat lunak. Di sini kami hanya mempertimbangkan satu node tujuan korban, tetapi di masa mendatang deteksi pekerjaan di seluruh jaringan dengan kemungkinan beberapa node korban akan dipertimbangkan, dan penerapan metodologi ini di lingkungan jaringan waktu nyata juga sedang berlangsung. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan ucapan salah, maafkan. Terima kasih. Selamat sore.